셋, 별. Baik, Siang, Siang, Bu. siang, Siang, Bu. Silakan dibaca dulu sebelum memulai kelas. Ada 4 instruksi. Yang pertama, aktifkan video. Silakan klik icon di bawah gambar kamera. Silakan dibuka videonya sekarang. Silakan dibuka videonya. Ini mau buka. Silakan dibuka videonya. Kemudian silakan klik icon di bawah tanda speaker untuk menonaktifkan audio ketika guru sedang menjelaskan dan mengaktifkannya ketika ada pertanyaan dan ingin bertanya. Jadi kalau ibu menjelaskan, tolong dinonaktifkan dulu audionya. Kemudian silakan klik icon di bawah ada raise hand untuk mengangkat tangan jika ingin bertanya. Silakan klik icon titik 3 di kanan bawah, lalu pilih pesan dalam panggilan atau icon gambar pesan jika ingin mengirim pesan. Jika kamu ingin bertanya dan ibu memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, setelah instruksi, ibu ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pelajaran ibu tidak ada absen. Kamu mengerjakan tugas, maka ibu anggap hadir. Kemudian untuk masalah pekerjaan tugas, jika ada pertanyaan silahkan untuk bertanya di grup. Oke. Kemudian untuk tugas silahkan dikerjakan di buku bahasa Indonesia, dipoto kemudian dikirim ke Google Classroom. Batas waktunya sampai jam 11 malam. Untuk absensi besok ibu rekap dan diserahkan ke wali kelas masing-masing. Kemudian untuk tugas yang tidak mengerjakan atau misalnya ibu ada lupa, kalau kamu sudah mengerjakan dan ibu lupa dan ibu suruh kumpul ke sekolahan, mohon dikerjakannya di buku bahasa Indonesia, jangan dicampur-campur bukunya ya dengan bahasa lain. Jadi kalau misalnya nanti dikumpul tidak ada kata, misalnya buku saya sedang dikumpul di mata pelajaran agama Islam, jadi saya nggak bisa ngimpul ke ibu. Nah itu kan agak repot jadinya nanti kan. Takutnya juga pas ibu mengoreksi, pas buku kamu dikumpul, di situ berhamburan, ada tugas biologi, ada tugas agama Islam, ada tugas PKN, dan membuat ibu pusing. Paham? Oke, baik. Ibu langsung saja daripada takutnya membuang-buang waktu dan membuang pulsa pakai data. Ibu langsung ke materi. Oke. Untuk materi masih tentang teks prosedur.
masih sama seperti minggu-minggu lalu. Kemarin sudah ada 2 tugas. Tugas yang pertama tentang teks prosedur, itu tentang penjelasan mengenai teks prosedur. Kemudian yang kedua, mencari langkah-langkah dalam sebuah teks prosedur dalam bentuk video. Kemudian untuk hari ini materinya adalah kamu diminta untuk bisa menganalisis struktur teks prosedur secara cermat dan teliti sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kamu diminta untuk dapat menyusun teks prosedur. Jadi setelah menganalisis struktur, kamu diminta untuk bisa menyusun teks prosedur agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja ke materi. Apa itu teks prosedur? Apa saja teks strukturnya? Kemarin sudah dijelaskan mengenai teks prosedur ya. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang cara atau tujuan untuk membuat dan melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah secara berurutan. Tujuannya adalah untuk agar orang lain atau si pembaca atau si pendengar itu bisa mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh si pembicara. Strukturnya, tahu struktur kan? Struktur itu adalah bagian-bagian dalam sebuah teks prosedur. Jadi dalam satu teks prosedur, dalam satu teks, semua teks baik itu teks prosedur, teks biografi, teks anekdot, teks laporan hasil observasi, eksposisi, proposal, drama, cerita pendek, hikayat, kemudian semua teks itu pasti ada bagian-bagiannya. Jadi tidak hanya berisi tentang paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, tidak. Tapi ada strukturnya atau bagian-bagiannya. Bisa jadi paragraf 1 itu ada di bagian ini, paragraf 2, 3 itu bagian ini, paragraf 4 itu bagian ini, atau paragraf terakhir itu bagian yang mana. Nah, itulah yang dinamakan dengan struktur. Ada bagian-bagiannya. Nah, untuk teks prosedur sendiri itu bagian-bagiannya terdiri atas 3. Yang pertama tujuan, kemudian langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, ingat bahwa semua struktur atau bagian-bagian dalam sebuah teks itu tidak pernah terbolak-balik. Jadi, untuk bagian pertama adanya bisa jadi di paragraf 1 dan 2 atau bisa jadi di paragraf 1 saja. Nah, kemudian paragraf selanjutnya mengikuti bagian yang kedua. Nah, dan paragraf yang terakhir itu masuk di bagian ketiga jika bagiannya hanya ada 3. Beda ya kalau misalnya bagiannya ada banyak misalnya. Kalau teks prosedur kan adanya cuma 3. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua langkah-langkah, yang ketiga penegasan ulang. Nah, tujuan itu berisi mengenai kenapa teks prosedur itu dibuat. Seperti yang kemarin Ibu jelaskan tentang contohnya cara mencuci tangan menurut WHO. Nah, pada paragraf pertama itu kan ada tujuannya. Kenapa kamu harus mengikuti cara atau langkah-langkah mencuci tangan tersebut. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan kan, ada pernyataan umum kemudian ada langkah-langkah. Nah, sedangkan strukturnya sendiri tuh ada yang pertama tujuan. Nah, di paragraf pertama bisa jadi paragraf pertama dan kedua itu masuk dalam sebuah tujuan. Kenapa kamu harus melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, kemudian lanjut ke paragraf selanjutnya, biasanya berisi langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi mengenai proses dari tahapan atau langkah yang wajib untuk dilaksanakan demi proses hasil yang jauh lebih maksimal sesuai dengan tujuan. Kemudian paragraf terakhir biasanya berisi tentang penegasan ulang, berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Contoh. Oke, contohnya di sini ada
prosedur berikut. Cara mendaftar UTBK. Nah, dijelaskan dulu nih, UTBK itu adalah ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah PTN. Nah, di sini kan sudah kita pahami bahwa paragraf pertama dan kedua itu bisa masuk dalam struktur tujuan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa cara mendaftar UTBK tujuannya adalah untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah perguruan tinggi negeri. Nah, ini ada di paragraf 1. UTBK merupakan ujian. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring. Nah, itu kan namanya tujuan. Nah, inilah yang disebut dengan bagian atau struktur pertamanya dari teks prosedur. Kemudian lanjut ada paragraf kedua. Pendaftaran harus dilakukan melalui website LTPMPT selaku penyelenggara ujian ini. Jika sudah mendaftar, mahasiswa bisa mendapatkan buku yang bisa dicetak melalui website tersebut. Langkah-langkahnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini berarti masuk dalam bagian langkah-langkah atau struktur dari langkah-langkah pendaftaran harus dilakukan melalui website. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mendaftar melalui website. Kemudian jika sudah terdaftar, mahasiswa bisa mendapatkan bukti yang bisa dicetak melalui website. Nah, jadi setelah mendaftar melalui website, nanti akan dapat bukti cetaknya. Setelah itu, masuk ke pastikan untuk memiliki akun. Nah, karena sudah tadi mendaftar, pasti punya akun. Kalau sudah mendaftar berarti punya akun. Lanjut ke setelah memiliki akun, lanjut ke login. Nah, setelah itu baru bisa login. Kemudian masuk ke menu pendaftaran, pilih pusat UTBK, istilah dan sebagainya sampai 11 langkah. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf atau bagian langkah-langkah. Kemudian paragraf terakhir nih, paragraf terakhir ini masuk di penegasan ulang atau masih masuk langkah-langkah? Mari kita baca. Dengan persiapan matang dan mengerjakan soal dengan baik saat mengikuti UTBK, semoga kita dapat berhasil dan diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Perhatikan, penegasan ulang itu apa sih isinya? Penegasan ulang itu berisi manfaat atau harapan apabila petunjuk itu dijalankan. Ada enggak harapannya? Ada enggak manfaatnya? Tadi Nah, coba perhatikan di paragraf terakhir. Ada enggak harapannya? Ada enggak manfaatnya? Dengan persiapan matang dan mengerjakan soal dengan baik saat mengikuti UTBK, semoga kita dapat berhasil dan diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Nah, ini kan sudah ketahuan nih. Semoga kita dapat berhasil. Berarti ada harapan di sini. Setelah melakukan langkah-langkah ini, ada harapan yang ingin didapat dari melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan struktur teks laporan hasil observasi. Teks prosedur, maaf. Teks prosedur. Nah, itulah tadi struktur dari teks prosedur. Jadi struktur dari teks prosedur itu kamu harus ingat kembali. Kalau semester kemarin kan Ibu jarang menjelaskan. Nah, kali ini akan Ibu sering menjelaskan bahwa kalau struktur setiap teks tidak boleh terbolak-balik. Kalau dia ada 3, maka inilah dia yang di atas, di tengah, dan yang paling bawah. Paham? Oke, silahkan dibuka mikrofonnya. Ada pertanyaan enggak? Sampai di sini. Ibu mau menjelaskan tentang struktur aja kok hari ini. Setelah itu kamu harus bisa menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur yang Ibu jelaskan tadi. Berarti harus punya tujuan, paragraf tujuan itu apa, harus ada paragraf tentang langkah-langkahnya, dan yang terakhir harus ada paragraf tentang penegasan ulang.
Nah, contohnya seperti ini. Jadi sudah dijelaskan kan bahwa untuk struktur pertama itu struktur tujuan dan selalu berada di paragraf 1 atau ada di paragraf 1 dan 2. Kalau yang ini yang Ibu kasih contoh ada di paragraf 1 dan ini tidak bisa terbolak-balik. Misalnya langkah-langkah dari paragraf pertama, terus penjelasannya dari paragraf kedua, itu tidak bisa. Paham? Nah, kemudian untuk langkah-langkah itu untuk paragraf untuk bagian selanjutnya atau bagian langkah-langkah itu mengikuti bagian dari tujuan. Bisa jadi dia di paragraf 2 atau bisa jadi dia di paragraf 3. Nah, kalau dia ada di paragraf 3 berarti tadi tujuannya ada di paragraf 1 dan 2. Nah, kemudian paragraf yang paling terakhir, yang paling buntut, yang paling terakhir itu adalah paragraf tentang penegasan ulang yang isinya adalah halaman atau manfaat. Ini baru struktur teks prosedur ya, belum struktur teks yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai struktur teks prosedur? Ada pertanyaan? Silakan buka mikrofonnya biar ada suaranya. Tidak ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Tapi nanti disuruh mengerjakan tugas pusing, salah-salah. Ada pertanyaan, Dada? Ibu terlalu cepat kah menjelaskan? Lumayan, Bu. Nanti untuk ulangnya silahkan dicek di channel YouTube Ibu ya. Ini nanti ini Ibu rekam ya. Jadi setiap pembelajaran Google Meet Ibu rekam, kemudian Ibu share ke YouTube Ibu, silahkan ditonton. Siapa tahu kalau ada tugas lagi bisa dicek di misalnya belum ada teman-teman kalian atau kalian masih belum ngerti atau Ibu masih kecepatan menjelaskannya, bisa diulang-ulang di sana ya. Ditonton di sana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Oh, ini ada unsur perasaan. Oh iya, kemarin Ibu ada janji menjelaskan tentang kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Nah, untuk unsur kebahasaan teks prosedur itu ada 2. Kata kerja imperatif atau kata kerja perintah dan kalimat persuasif. Nah, untuk kata kerja imperatif ciri-cirinya seperti ini. Dibentuk dengan akhiran kan atau akhiran i atau partikel la. Kemudian berisikan perintah atau imbauan atau larangan dan diakhiri tanda seru di akhir kalimat. Kemudian kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang, tidak hanya berisi ajakan namun juga berisi permintaan atau imbauan. Nah, ingat bahwa tujuan dari teks prosedur itu adalah meminta seseorang untuk melakukan langkah-langkah tersebut, untuk melakukan apa yang diminta sama yang membuat atau si pembicara, misalkan. Nah, ciri-cirinya dari bahasanya itu ada kata kerja imperatif sama kalimat persuasif. Seperti contoh tadi kan, pastikan sudah memiliki akun. Pastikan ada akhiran kan dari kata pasti. Nah, pasti ditambahi dengan akhiran kan. Jadi termasuk dalam kata kerja imperatif. Pastikan sudah memiliki akun. Kemudian login menggunakan akun, pilih menu pendaftaran, pilih pusat UTBK. Nah, ini kan pilih menu pendaftaran, pilih pusat UTBK, itu kan termasuk dalam kalimat persuasif atau kalimat meminta atau kalimat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Sama halnya dengan ini, pendaftaran harus dilakukan melalui website selaku penyelenggara ujian ini. Jika sudah mendaftar, mahasiswa bisa mendapatkan bukti. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini di langkah-langkah sudah jelas bahwa ada kata kerja imperatif sama kalimat persuasif.
kemarin kan Ibu janji mau menjelaskan tentang menjelaskan tentang ciri-ciri kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Nah, ciri-cirinya itu ada 3. Dibentuk dengan akhiran kan atau i dan telah. Nah, contohnya tadi seperti pastikan. Kemudian isilah. Nah, ada partikel lah dari kata isi, isilah. Kemudian ditambahi partikel lah, jadilah isilah. Terus ya, tuh. Itu ada 2 contoh kata kerja imperatif. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke tugas. Kan Ibu tadi nggak mau lama-lama daripada nanti pulsa kalian habis. Oke, untuk tugas silahkan dibuka Google Classroom-nya. Silahkan buka Google Classroom-nya, kemudian silahkan buat sebuah teks prosedur dari video yang kamu tonton kemarin pada tugas 2. Tugas 2 kan ada tuh video Maudy Ayunda menjelaskan sesuatu. Nah, silahkan kamu buat sebuah teks prosedur dari penjelasan dari Maudy Ayunda. Nah, ingat bahwa teks prosedur itu punya struktur dan unsur kebahasaan. Usahakan dalam teks prosedurmu ada kata kerja imperatif sama kalimat persuasif. Seperti contoh ini. Nah, terus usahakan teks prosedurmu itu tertata rapi dari tujuan, langkah-langkah, sampai penegasan ulang. Nah, contohnya seperti yang ini, cara mendaftar UTBK. Nah, berarti kamu jelaskan dulu nih tujuannya melakukan kenapa sih kita harus melakukan apa yang diminta sama si Maudy Ayunda tadi. Nah, kemudian tuliskan langkah-langkahnya. Kan ada sudah dijelaskan sama Maudy Ayunda, langkah-langkahnya apa aja. Nah, tuliskan langkah-langkahnya di situ. Kemudian terakhir kamu tuliskan di paragraf terakhir penegasan ulangnya. Bisa berupa harapan sama atau manfaat. Jadi pilih salah satu, boleh berisi harapan, boleh berisi tentang manfaat. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai tugas dan teks struktur dan unsur kebahasan teks prosedur. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Bye. Oke, bye-bye.